Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang materi ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi. Nah, sebelum belajar marilah kita berdoa agar apa yang dilakukan dipelajari dapat bermanfaat. Dan tak lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah tetap pakai masker ya, jangan berkerumun. Nah, yang minggu kemarin kita sudah bahas yaitu tentang kegiatan ekonomi, tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Kali ini kita akan belajar tentang pelakunya. Nah, langsung saja pengertiannya. Pengertian pelaku ekonomi yaitu subjek baik perorangan maupun organisasi pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi pelakunya itu berarti yang melakukan ya, subjeknya, entah itu satu orang atau perusahaan atau organisasi atau kelompok ya. Jadi pelakunya. Nah, pelaku ekonomi ini dibedakan menjadi 4. Ada rumah tangga konsumsi atau RTK, rumah tangga produksi RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kita akan bahas satu persatu nanti. Next. Nah, yang pertama RTK. Apa sih itu RTK atau rumah tangga konsumsi? Adalah pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam ekonomi. Faktor produksi dimiliki oleh rumah tangga konsumsi adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, tanah, dan lain-lain. Dalam kegiatannya, RTP membeli faktor produksi yang dimiliki ke RTK. RTP ini produksi. RTP membayar balas jasa penggunaan produksi dengan gaji, upah, dan lain-lain. Hasil balas jasa tersebut digunakan rumah tangga konsumsi untuk membeli hasil produksi rumah tangga produksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini bagiannya nanti kita bahas setelah membahas rumah tangga produksi. Kemudian rumah tangga konsumsi itu perannya yaitu kalau sebagai produsen, RTK ini sebagai pemilik barang-barang produksi, jadi penyedia sumber dayanya seperti tenaga kerja, tanah, gedung, dan lain-lain. Kalau sebagai konsumen, sebagai pemakai, nah dia akan mendapatkan balas jasa dari produksi. Jadi setelah dia menyediakan produksi tadi, nanti dia dapat balas jasanya berupa dapat mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan dari produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sekarang kita bahas yang rumah tangga produksi atau RTP. Itu kebalikannya konsumsi. Jadi artinya organisasi yang dikembangkan oleh orang atau kumpulan orang untuk menghasilkan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi perusahaan itu didirikan tujuannya memproduksi barang. Untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan input. Jadi perusahaan butuh masukan, butuh input berupa tenaga kerja. Perusahaan butuh pekerja, butuh pegawai. Bahan-bahan dasar pembantu, jadi selain butuh pegawai atau SDM, butuh barang-barangnya, butuh teknologi juga. Nah, jadi rumah tangga produksi butuh semua ini. Nah, ini bagiannya. Kalau di sini RTK yang pertama tadi konsumsi, di sini RTP rumah tangga produksi. Jadi rumah tangga konsumsi RTK ini menyediakan faktor produksi. Nah, nanti dibelanjakan oleh rumah tangga produksi atau industri. Nanti inputnya ke pasar barang dan jasa. Dan sebaliknya, dari RTP memberikan balas jasanya karena sudah dikasih produksi, dia memberi balas jasa dan mendapatkan pendapatan atau upah atau gaji kepada pegawainya tadi. Nah, dari konsumsi, pembelanjaan rumah tangga konsumsi nanti akan dapat pendapatan kembali ke rumah tangga produksi. Jadi saling berkaitan, saling menguntungkan atau saling membutuhkan. Peran rumah tangga produksi, nah sebagai produsen, dia memproduksi barang. Jadi perusahaan atau pabrik itu memproduksi barang dan jasa. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau RTK tadi. Nah, kalau sebagai konsumen, sebagai pemakai, untuk melakukan produksinya, dia melakukan konsumsi, yaitu dia membeli barang-barang faktor produksi. Jadi untuk memproduksi barang, dia juga perlu membeli alat-alatnya. Nah, tanpa alat-alat produksi, atau dia juga membayar
ke faktor-faktor produksi yang disediakan RTK sebagai balas jasa. Jadi dia saling membutuhkan dengan rumah tangga konsumsi tadi. Terus yang ketiga, selain RTK dan RTP, ada pemerintah. Pemerintah itu kalau diibaratkan sepak bola yang tadi RTK dan RTP itu saling membutuhkan, pemerintah ini kayak wasitnya, jadi penengahnya, pengawasnya. Artinya, unit ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa tertentu untuk kepentingan umum. Jadi badan-badan yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi ini diawasi oleh pemerintah dengan cara wajar agar tidak nyeleweng dan tidak merugikan masyarakat, maka diperlukan pemerintah. Contohnya yaitu ini, Badan Penanaman Modal, Departemen Penanaman Modal, Bank Sentral, diawasi bank juga ya, Pemda, ABRI, dan lain-lain. Nah, hasil kerja produksinya dilakukan pemerintah ini sebagian besar untuk tidak diperjualbelikan di pasar, jadi tidak bebas di pasar, hanya untuk internal. Maka jasa publik seperti keamanan, pertahanan ini, dan hubungan politik luar negeri itu contohnya. Kemudian inputnya pemerintah itu sumber-sumber daya alam, pegawai, tentara, polisi. Jadi pemerintah itu pegawai, tentara, polisi, mereka dapat input dari beberapa itu untuk keamanan ataupun untuk produksi. Next. Nah, ini tadi kalau di sini RTP dan RTK tadi ya yang saling menyediakan faktor produksi. Di sini ada pemerintah di tengah-tengahnya. Jadi pemerintah mengawasi, dia memberikan subsidi ke RTP dan RTK. Nah, RTK membayar pajak ke pemerintah, RTP juga membayar pajak sebagai balas jasanya. Kemudian di pasar faktor produksi juga gitu, belanja faktor produksi, pemerintah juga perlu belanja barang dan jasa. Jadi keterkaitan. Nah, perannya pemerintah untuk sebagai produksi, dia memproduksi barang dan jasa, tapi untuk masyarakat umum, tujuannya menguasai hajat hidup orang banyak melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Contoh milik pemerintah yaitu PT Dirgantara, pupuk petrokimia, industri semen, pokoknya perusahaan yang ada pemerintahnya. Nah, kalau sebagai pemakai, pemerintah menjalankan kegiatannya membutuhkan barang dan jasa. Jadi dia butuh tenaga kerja, butuh jasa, butuh alat untuk perkantoran, senjata untuk ABRI, polisi, dan lain-lainnya. Jadi dia juga butuh. Nah, setelah RTK, RTP pemerintah, sekarang perlu juga masyarakat luar negeri. Kalau tadi sudah ada dua kesebelasan, ya ibaratnya sudah ada wasit, sekarang ada masyarakat luar negeri. Jadi gak cuma di dalam saja. Hasil produksi RTK RTP sebagian dijual ke luar negeri. Nah, akibatnya ada beberapa yang disebut ekspor. Ekspor tahu kan ya, yang kemarin dibahas, yaitu dari arus barang dari luar dari dalam ke luar negeri. Nah, ekspor ini dibayarkan dengan valuta asing atau devisa menurut kurs. Jadi kursnya dolar sama rupiah itu beda nantinya. Jadi keluarnya arus barang diimbangi dengan arus uang yang masuk. Nah, ini pengaruhnya ke uang. Nah, selain ekspor juga ada impor. Jadi Indonesia juga mengimpor, mengambil barang atau membeli barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Ini juga mempengaruhi arus uang. Terus ini peran masyarakat luar negeri. Jadi selain pemerintah juga ada masyarakat. Kalau sebagai konsumen, masyarakat luar negeri itu membeli barang yang tidak diproduksi oleh masyarakat dalam negeri. Mereka memakai karena produksinya kan beda. Terus mereka menggunakan fasilitas yang disediakan negara, kayak bandara, stasiun, pasar. Terus menikmati objek wisata. Biasanya yang suka traveling, pegunungan, pantai, candi kan turis-turis kan banyak itu. Terus kemudian menggunakan tenaga kerja dari negara lain kayak TKW itu, TKI itu juga kan ke luar negeri. Kemudian untuk sebagai produksi, masyarakat luar negeri menghasilkan barang yang tidak diproduksi negara lain. Jadi mereka menghasilkan barang yang kita tidak menghasilkan. Terus penanaman modal di negara lain, memberi pinjaman negara yang membutuhkan. Ini kalau hutang negara ya, kita juga perlu hutang ke negara lain. Terus mengirimkan tenaga kerja, tenaga ahli ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, ini
kayak tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri tenaga. Jadi itu ya peran masyarakat luar negerinya sebagai konsumen dan sebagai produsen. Berarti ada 4 subbab yang dibahas tadi tentang pelaku kegiatan ekonomi, mulai dari RTK, RTP, kemudian masyarakat luar negeri dan pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau ada kurang lebihnya, ayah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.